iki. Seneng-senenge wong sregep ngaji. Bajunya rapi, baunya wangi. Nanti ikut nerusin lagunya ya. Siang-siang ngunjuk teh panas. Yang punya utang moga-moga bisa cepet. Yang punya utang moga-moga bisa cepet lunas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulki ahli. Sholatan daimatan bidawami mulki ahli. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ngomong-ngomong, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang ganteng, gagah. Dia itu penyayang, lemah lembut, imam yang sholih, seorang nabi yang punya budi pekerti yang luhur, yang bisa membawa istrinya ke surga. Coba saya tanya dari ibu-ibu dulu. Kalau punya suami sifatnya penyayang, lemah lembut, mau bantu ibu-ibu pekerjaan di rumah, tanggung jawab lahir batin, bisa bawa ibu ke surga, mau apa mau? Mau. Ada tipsnya, mau dikasih tips? Tipsnya adalah, kalau kita pengen punya suami yang sifatnya seperti figur Nabi Muhammad SAW, berarti kita juga harus punya sifat seperti istri Nabi. Maka pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira ibu-ibu udah punya sifat seperti istri Nabi apa belum? Nah, di situ yang berat. Kebetulan temanya membangun karakter muslimah dalam bingkai rumah tangga. Karakter muslimah, kita bisa mencontoh istri Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad itu, Bu, satu, raut mukanya itu selalu menyenangkan. Jadi kita kalau pasang wajah depan suami, jangan sekali-kali pasang wajah antagonis. Bibir ini ya, tariknya ke belakang begini, bukan ke depan. Matanya melotot begini. Tapi namanya perempuan itu kan sering caper, cari perhatian, betul apa betul? Kita udah bibirnya maju, mata melotot, udah ngeri banget mukanya, warawiri depan suami, minta diperhatiin. Nggak taunya suami cuek aja main HP. Ada yang pengalaman? Suami malah diem aja main HP. Kita udah dongkol banget ya, udah pasang wajah nyeremin, kok nggak ditanya juga kenapa gitu. Tapi asal ibu-ibu tahu, coba Pak, bener apa enggak? Bapak-bapak kalau ibu mukanya udah ngeselin, udah nyeremin, meskipun diem, tapi sebenarnya dalam hati itu astagfirullah, astagfirullah gitu. Bener nggak Pak? Takut lihat wajah kita, Bu. Padahal Nabi Muhammad bersabda, khairun nisa, istri yang baik itu innal dorta ilaiha saratka. Jika kau pandang wajah istrimu, wahai para suami, akan senang hatimu. Jadi kita harus pasang wajah yang menyenangkan. Coba, kalau dandan biasanya untuk undangan apa untuk suami? Oh, sama aja di Jawa sama di Kalimantan ya. Kondangan dandan, berangkat kerja
Arisan? Pengajian? Ketemu suami? Daster ya, dasternya aja nek bahasa Jawanya itu goblah gableh. Apa bahasa Indonesianya apa? Goblah gableh itu apa? Compang camping. Ya Allah, itu mah kayak pengemis kalau compang camping, Bu. Ya udah, dasternya nggak karuan, rambutnya nggak disisir, maaf nggak sikat gigi, mukanya lusuh, mata panda udah mirip zombie. Begitu dimatiin lampu, jalan pelan deketin suami, bukan seneng, suami noleh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, Bu. Ngeri, dikira zombie. Kalau ibu-ibu dandan, tapi dandannya untuk suami, itu insya Allah sepanjang malam didoakan oleh para malaikat supaya dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma. Bukan amin aja, nanti malam dipraktek ya, Bu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sifat istri Nabi yang kedua, kalau ngomong itu nada bicaranya itu rendah, halus gitu. Ya. Konon Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kalau mendengar Sayyidah Khadijah berbicara itu rasanya adem, ayem, tentrem gitu. Bapak-bapak kalau dengar ibunya ngomong gimana rasanya, Pak? Di rumah nada bicaranya tinggian siapa antara bapak sama ibu? Bapak-bapak curhat di sini. Coba ya, sampai pernah ada cerita, katanya ada laki-laki dia tuh hobinya dengerin radio, hobi banget dengerin radio. Pas udah nikah dapat setahun, tiba-tiba beberapa hari dia nggak nyetel radio. Terus ditanya sama temennya, kenapa kamu nggak nyetel radio? Jawabannya di luar dugaan. Katanya gini, istri saya lebih canggih, nggak saya pencet power udah bunyi terus, katanya gitu. Nggak pakai listrik, nggak pakai baterai, nggak pakai aki, tenaganya non-stop, Bu. Katanya dia berhenti cuman kalau capek tidur, nanti bangun lanjut part 2 kayak konten. Insya Allah. Padahal istri sampai menyakiti hati suami dengan lisannya. Ayyuma imro'atin adzabat zaujaha bilisaniha. Kalau ada perempuan menyakiti hati laki-laki dengan lisannya, fahiya fi la'natillahi wa sukhtihi wa la'natil malaikati wan nasi ajma'in, maka dia berada dalam laknat Allah, murka Allah, berada dalam laknat semua malaikat dan semua manusia. Na'udzubillahi min. Lanjut ya, mempersingkat waktu. Jatah saya sampai jam berapa? Jam 3. Yo kepleh to, Kang. Yang ketiga, istri Nabi itu nggak pernah curiga. Hawanya itu husnudon, baik terus sama suami. Model-model kayak kita ini, suami lihat HP senyum-senyum aja, jiwa detektif kita meronta-ronta, bener nggak, Bu? Apalagi suami disuruh atasan lembur. Begitu pulang, kita nyanyinya lagu kangen band. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa gitu ya. Ada yang suka curigaan sama suami? Hadir juga hari ini. Kerudungnya warna apa? Terserah, yang penting jangan coklat aja. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu kalau lagi rasanya galau, lagi punya cita-cita kerasa susah banget, nggak sampai-sampai nih cita-cita kita, berbanyak baca sholawat, karena dengan sholawat itu insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita akan segera terkabul. Amin Allahumma. Kemudian dengan sholawat juga kita diberikan ketentraman lahir dan batin.
Amin Allahumma. Ya, jika ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatimu dengan sholawat. Jika ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Ayo semua bareng ya. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Tak ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Ya, banyak-banyak baca sholawat, terutama sholawat Jibril. Ini ada ijazah dari Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, pengasuh pesantren As-Siddiqiyah Jakarta, diijazahkan kepada abah saya. Kemudian dari abah saya diijazahkan kepada saya. Nah, saya ijazahkan kepada bapak ibu semua. Jadi nanti kalau bapak ibu semua melaksanakan zikirnya ini udah ada sanatnya. Sanat itu silsilah. Kalau nasab itu silsilah keturunan, kalau sanat itu silsilah keguruan. Jadi apa yang kita amalkan itu ada silsilahnya. Misal dari saya, abah saya, terus kiainya, terus naik ke atas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Jadi kalau bapak ibu mau baca sholawat Jibril itu bunyinya gimana? Shallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang paling singkat. Bapak ibu kalau mau baca sholawat Jibril 1 hari 1 malam 1000 kali, itu nggak lama loh. Saya aja kadang sekali duduk langsung dapat 1000. Tapi ini nggak harus 1 kali duduk loh. Maksudnya bisa dicicil. Habis subuh berapa, habis duhur berapa. Daripada sambil ngobrol kita sambil sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Itu bener-bener ringan kalau udah dicoba. 1 hari 1 malam 1000 kali itu akan mendapat 2 hal. 1, dijamin surga. 2, semakin tua bapak ibu tidak akan semakin susah, tapi justru akan semakin mudah dalam mendapatkan segala hal termasuk rizki. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Nabi Muhammad pernah bersabda gini, Bu, uritun nar, neraka diperlihatkan kepadaku. Faidha aktsaru ahlihan nisa, dan ternyata penghuni neraka itu sebagian besar laki-laki apa perempuan? Perempuan. Terus sahabat bertanya, 5 ya Rasulullah. Artinya kenapa ya Rasul? Kira-kira kenapa penghuni neraka kebanyakan perempuan itu, kira-kira kenapa? Hah? Cerewet. Kira-kira cerewet ngapa mboten, Bu? Cerewet, ngaku juga. Tapi Nabi Muhammad menjawab bikufrihinna, karena para wanita ini kufur. Terus sahabat tanya lagi, ayakfurna billah, apakah karena para wanita ini kufur kepada Allah?
Jawabnya Nabi, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan karena kufur kepada Allah, tapi karena wanita sering kufur kepada suaminya sendiri, sering mengkufuri kebaikan dari suaminya. Kalau suami biasa baik sama kita, suatu saat ada hal yang gak srek di hati kita, terus kita bilang, kamu tuh memang gak pernah perhatian sama aku, mas. Itu namanya wanita yang kufur, bisa menjadikan kita menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min. Lah, hadis tadi itu mengingatkan kita supaya kita tidak melaksanakan hal-hal yang bisa menyebabkan kita menjadi ahli neraka. Kalau tadi dibilang kebanyakan penghuni neraka itu perempuan, lalu apa yang akan kita lakukan supaya kita tidak menjadi penghuni neraka? Nah, ini ayo mohon diperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak juga biar bisa ngasih tahu istri, anak, cucu. Ibu-ibu boleh catatlah di HP atau di apa, ya. Jadi kita ngaji sambil ketawa ketiwi, sambil seneng-seneng, tapi semoga inti dari ngajinya dapat, sehingga kita ini bersama Kasima, saya jauh dari Jawa sampai ke sini tidak hanya menjadi tontonan, tapi semoga kita bisa menjadi tuntunan. Amin Allahumma. Perlu dicatat, wanita yang menjadi penghuni surga itu siapa? Almar'atu, wanita seorang istri, idza sholat khomsaha, 1, melaksanakan sholat 5 waktu, nggak pakai bolong-bolong, ya. Kadang ada di antara kita duhur sholat, asar rapat, maghrib sholat, isya diajak rapat sama suami, di kamar. Apa bahasanya? Paham ya Bu maksudnya rapat sama suami? Ini saya pakai bahasa ramah anak soalnya. Kadang-kadang suami kan katanya jadi musuh dalam selimut, ngajak perang. Habis itu selesai rapat perang sama suami, nggak sempet mandi, belum sholat isya, ketiduran. Ada yang pengalaman? Nanti pada saat subuh mau sholat, mau mandi, dingin, males, akhirnya nggak sholat subuh. Itu namanya sholatnya bolong-bolong, sholatnya nggak ajak. Makanya ada ilmu, ini ilmu dalam rangka apa ya, perkembangbiakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau rapat, daripada sebelum sholat isya menjadikan sholatnya bolong-bolong, mulai besok kalau rapat habis sholat subuh aja, ya. Nggak konsen. Oh absen? Absen. Ya udah tunggu Pak, absen nanggung gitu. Mulai besok habis subuh, ibu-ibu kalau ke rumah tetangga nggak dibukain, mohon perhatiannya pulang aja dulu. Jangan dicari jendela kamar. Nanggung, tau nggak ya? Jadi besok lagi habis subuh, yang penting sholatnya nggak bolong. Mulai besok dipraktekkan bisa? Ya. Sholat, ngomong-ngomong sholat, bentar lagi bulan Rajab, ada peristiwa yang penting bagi kita umat Islam pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Ingetnya peristiwa gajian aja bapak-bapak mah. Peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat perjalanannya, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda-tandanya, ada kaum yang kepalanya pecah, terus utuh lagi, kemudian pecah lagi, kemudian utuh lagi. Bertanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, itu orang kenapa yang begitu? Kata malaikat Jibril,
itulah orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka sholat itu penting sekali. Walaupun pada saat sholat kadang-kadang kita tuh nggak bisa benar-benar khusyuk. Coba gajian biasanya berapa? Tanggal berapa? Misal gajiannya berapa? 30 juta? Misal gajian katakanlah 6 juta. Terus begitu Allahu Akbar, kadang kita gajian 6 juta, 2 juta buat bayar sekolah anak, 2 juta buat bayar cicilan. Allahu Akbar, 2 juta lagi kemana ya? Sepanjang sholat cuman mikirin ya nggak salah, memang semua orang itu suka duit. Yang jadi pegawai suka duit, yang jadi pengusaha juga seneng, yang jadi pedagang seneng, jadi petani seneng, jadi ustazah gitu. Saya nggak pernah mikir duit, saya ceramah nggak pernah mikir duit. Ya soalnya duit mesti dipikir panitia Kang, makanya saya nggak mikir. Ya, yuk selawat bareng lagi biar nggak ngantuk, tapi saya maunya semuanya ikut bersuara. Ya, selawat bareng ya. Selawatnya namanya kalau di Jawa namanya selawat iwak bandeng ya, Umi Anidia ya. Yuk selawat bareng. Bareng. Ulang lagi, yang keras aja, udah sikat gigi toh. Yo, ulang. Ayo bareng. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan taimatan bidawami mulkilahi. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ora sregep sholat. Iwak hiu cacahe papat, percuma ayu ora sregep sholat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina
dalam kitab diterangkan wa fi haditsin tawil, dalam sebuah hadis panjang, anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, la yataqabbalullahu min tariki sholat, tidak akan diterima dari orang yang meninggalkan sholat. Apanya yang tidak diterima? Shaumahu, puasanya. Wala sodakotahu, tidak diterima sodakohnya. Wala amalahu, tidak diterima semua amal baiknya. Wala hajjahu, termasuk tidak diterima hajinya. Wala zakatahu, dan juga tidak diterima zakatnya. Tarikus sholah mal'unun fi Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan, yang namanya meninggalkan sholat itu dilaknat oleh 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tarikus sholah yang zilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin wa alfu syakhatin, meninggalkan sholat akan mendapatkan setiap siang dan malam 1000 laknat dan 1000 murka. Wa anal malaikata yal'anunahu min fawqi sab'a samawat, dan semua malaikat melaknati dari atas langit yang ketujuh. Tarikus sholah malahu nasibun fi hududika wala huwa fi syafa'atika wala huwa min ummatika, tidak termasuk dianggap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min. Kita ini kalau nggak dapat syafaatnya Nabi, susah mau masuk surga. Ya. Nabi Adam, seorang nabi, dikeluarkan dari surga hanya karena satu kesalahan, makan buah apa? Buah kuldi. Lah kalau kita kira-kira berapa kesalahan kita? Kalau simpen di memori HP cukup nggak kira-kira? Maka itu, tanpa syafaatnya Nabi kita akan susah masuk surga. Maka kita gimana caranya dapat syafaatnya Nabi? Sering baca sholawat, sering istiqomah pengajian. Walaupun kita itu kadang sholat nggak bisa khusyuk, kita sholat yang diingat macam-macam. Terus gimana caranya? Solusinya bukan menunggu hati kita sampai bener baru kita besok sholat, enggak. Karena kita sebagai manusia biasa hampir semuanya tidak bisa melaksanakan sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, betul-betul sempurna itu nggak ada. Lalu gimana caranya supaya sholat kita tetap bisa diterima oleh Allah? Caranya satu, sholatnya ajek, jangan bolong-bolong. Kalau bisa jamaah, sejelek-jeleknya sholat jamaah insya Allah diterima oleh Allah. Yang kedua yaitu istiqomah ngaji. Itu caranya supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, ya, wanita yang menjadi penghuni surga yang kedua. Yang kedua adalah idza shamat syahruha, wanita yang melaksanakan puasa Ramadan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Maksudnya sungguh-sungguh gimana? Maksudnya puasa Ramadan itu kan menahan dari hawa nafsu. Nafsu haus, nafsu lapar, nafsu marah, nafsu birahi. Haus. Coba saya tanya, Sprite ini halal apa haram? Halal. Tapi ketika di bulan Ramadan kalau nggak ada udzur siang-siang, Sprite ini menjadi haram. Harus tunggu sampai adzan maghrib. Tempe, tahu, halal apa haram? Halal. Tapi ketika bulan puasa siang-siang menjadi haram, harus menunggu sampai adzan. Suami sendiri halal apa haram? Halal dong. Tapi kalau siang-siang menjadi haram, harus nunggu sampai adzan maghrib. Nggak nunggu isya dulu ya? Maghrib langsung. Oh langsung ya, to the point. Ya, harus nunggu sampai adzan maghrib. Ya, wanita harus melaksanakan puasanya dengan baik-baik supaya bisa menjadi penghuni surga. Jangan marah-marah, apalagi banyakan marah sama suami. Betul apa enggak, Pak? Ada pernah istrinya marah-marah?
Oh sering. Betul nggak Bu? Jujur-jujur saya senang di Kalimantan ini, jujur-jujur semua ibu-ibunya. Betul emang suka marah-marah ya. Insya Allah. Tapi saya tanya, ada yang punya puasa tahun kemarin masih punya utang? Kok bapak-bapak ikutan masih punya utang juga puasa? Tahu susur neng warung Padang, esuk sahur awane madang, siapa coba? Bagi ibu-ibu yang masih punya utang bulan puasa, yang namanya punya utang bulan puasa Ramadan, itu cara kita bayar utang puasa itu tergantung nggak puasanya kenapa. Kalau kita nggak puasanya karena haid atau karena nifas, besok bayar utangnya tinggal kodo puasa aja, bayar utang puasa. Kalau kita nggak puasanya karena menyusui atau karena hamil, dan kita khawatir kalau kita puasa lagi hamil takut anaknya kurang nutrisi, kita lagi nyusuin, kita nggak puasa takut susunya habis, itu berarti mengkhawatirkan anaknya. Kalau kita nggak puasanya karena hamil atau menyusui, khawatir terhadap anak kita, itu cara bayar utang puasa satu, puasa, kodo puasa, dibayar utang puasa. Yang kedua, bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu setiap 1 hari 1 mud kalau bahasa di kitabnya. 1 mud itu kira-kira 6,5 on beras. Jadi kalau ibu ada yang nggak puasa karena hamil atau menyusui, itu besok bayar utangnya pakai kodo bayar puasa, dan setiap 1 harinya ditambah fidyah 1 mud beras. Sampai di sini kira-kira paham nggak? Sinyalnya masih ya? Walaupun panas ya? Ya, shollallahu ala Nabi Muhammad. Daripada galau-galauan, mending kita pengajian. Daripada mikirin mantan, mending kita sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yuk semua bareng sambil tangannya di atas biar seneng ya. 1, 2, 3, ayo Bu. Yang tangannya di atas saya doakan semoga rizkinya melimpah ruah, sehatnya tambah lahir batin, anak-anaknya solih-solihah. Yuk bareng yuk. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lagi apa udah sholawatnya? Oh lagi. Daripada gibahin teman, mending kita pengajian. Daripada pusing cicilan, mending kita sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Oh, jamaah Darunisa, tepuk tangan dong buat jamaah Darunisa. Ya, puasa kalau yang masih punya utang puasa sebentar lagi ketemu bulan Rajab. Bagi yang mau
utang puasanya dibayar setiap hari Senin dan Kamis, berarti ibu-ibu dapat 1, utang puasanya lunas. 2, dapat pahala puasa sunnah Senin Kamis. 3, dapat pahala puasa Rajab. Nanti di akhir saya akan terangkan bekal amal yang paling utama di bulan Rajab beserta pahalanya, dengan catatan kalau waktunya sampai. Ya, tapi lanjut dulu, coba saya tanya dulu, ingat nggak tadi? Wanita yang jadi penghuni surga itu yang melakukan 1 apa? Sholat 5 waktu nggak bolong-bolong. Yang kedua, puasa bulan Ramadan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada yang tanya juga sama saya, di desa saya di Jawa sana kalau ada pengajian itu di selapan kayak gini, rutin, pengajian rutin setiap bulan. Itu setiap di akhir pengajian saya kasih waktu tanya jawab. Ada yang tanya gini, Bu, kalau puasa sunnah terus siang-siang tiba-tiba suami minta, terus gimana hukumnya? Lanjut puasa apa ngelayanin suami kira-kira? Bentar Pak, tak tanya ibu dulu. Lanjut puasa apa layanin suami? Ngapusi. Coba angkat tangan yang lanjut puasa berapa orang? Alah, yang melayani suami? Mang isin no ya. Puasa hukumnya sunnah. Kalau sunnah yang puasa sunnah. Puasa hukumnya sunnah. Melayani suami hukumnya? Berarti harusnya milih yang mana? Yang wajib itu apa? Mau melayani suami. Tapi ya betul, memang seharusnya milihnya melayani suami karena puasanya sunnah, melayani suaminya wajib. Tapi suami juga harus pengertian. Masa masih siang-siang, kalau bahasa di tempat kita Mbak Giska itu katanya, mosok awan-awan kok njaluk cukurungku kugerut gitu. Kiu-kiu gitu ya. Nek iso, kalau bisa ya malah puasa bareng-bareng, jadi dapat pahala bareng-bareng, bukan malah ganggu ibu-ibu yang puasa. Ada bapak-bapak suka ganggu ibu-ibu puasa siang-siang minta, coba siapa namanya itu? Siapa? Pak Amin, ya Allah Pak Amin. Ya Allah. Siang-siang QQ Pak Amin. Ya mosok awan-awan ya ngoceh, mbok ya bengi manuk elek ngoceh iku lho. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wanita yang menjadi penghuni surga adalah wanita yang melakukan 4 perkara. 1, yang melakukan sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. Yang ketiga, wahafidot farjaha, perempuan yang mampu menjaga farjinya. Tahu farji maksudnya ya? Pelesetannya kalau di Jawa bilangnya apem, jaga apemnya. Jangan sampai kita punya HP sekarang, begitu suami berangkat kerja langsung kode aman. Na'udzubillah, ini jaga kemaluannya. Pada saat Nabi berangkat Isra, ada segerombolan kaum. Di situ ada periuk isi daging segar, tuh nggak ada yang ngerubutin. Sedangkan ada periuk lain yang isinya daging busuk, itu dikerubutin dimakan. Itulah gambaran orang yang suka meninggalkan perkawinan sahnya demi zina. Na'udzubillahimin. Dijaga kemaluannya. Jadi ibu-ibu mohon lisannya atas bawah dijaga ya. Termasuk menjaga bukan hanya kemaluan aja. Tafsirnya wahafidot farjaha itu menjaga farji dan juga menjaga aurat. Jangan mengumbar aurat. Gimana caranya supaya kita bisa menjaga diri kita, menjaga farji kita, aurat kita? Ya jaga hati kita.
Bagaimana menjaga hati kita dengan siraman rohani sing sregep anggone ya istiqomah pengajiannya. Yang keempat, wanita yang menjadi penghuni surga yang keempat adalah wa ta'at zaujaka, perempuan yang taat kepada suami. Nah, jadi memang sudah menjadi takdir, menjadi kodrat wanita untuk berbakti kepada suami. Ya, selagi tidak disuruh hal-hal yang maksiat, kita itu wajib berbakti sama suami. Bekerja pun itu kalau suami nggak mengizinkan, dilaknat oleh Allah kita kerja. Ya, jadi kita harus minta izin suami, tapi izinnya jangan sambil ngancem. Pak, pokoknya aku kalau nggak boleh kerja, aku tidurnya tengkurap terus. Ya, harus izin. Tapi kalau perempuan kerja itu boleh apa enggak? Boleh, asalkan diizinin oleh suami. Ini kata siapa? Kata Nabi. Zaman dulu ada cerita, namanya Zainab bin Abdullah beserta rekannya mau tanya sama Nabi, gimana hukumnya kalau istri kerja karena suaminya sakit, ya. Terus Nabi berkata, na'am lahuma ajroni, ajrul qorobah wa ajrul sodaqoh. Ya boleh, hukumnya boleh. Dia akan mendapatkan 2 pahala, 1 pahala nafkah, 2 pahala sodaqoh. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau sekarang ibu-ibu tanya, ini tadi perempuan nggak boleh menyakiti laki-laki dengan lisannya. Terus gimana kalau para laki-laki itu yang sering menyakiti perempuan dengan lisan? Terus perempuan juga wa ta'at zaujaka, harus wajib kalau mau masuk surga taat kepada suami. Tapi gimana kalau suaminya itu nggak sholih? Sejauh mana sih kita harus taat pada suami? Itu butuh waktu 2 jam sendiri untuk menjelaskan, Pak Bu. Jadi insya Allah akan dijelaskan pertemuan yang depan kalau saya diundang lagi ya. Siap dikasih bekal untuk bulan Rajab? Catat. Amal yang bagus untuk bulan Rajab diterangkan dalam kitab Nazhatul Majalis. Man shoma, siapa yang berpuasa yauman, 1 hari, puasa 1 hari min Rajabah, dari bulan Rajab. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau puasa bulan Rajab 1 hari aja, apa pahalanya? Faka'an nama shoma alfasanah, bapak ibu diberi pahala seolah-olah puasa 1000 tahun. Waka'an nama a'taqo alfaraqobah, dan juga diberikan pahala seolah-olah bapak ibu memerdekakan 1000 budak. Perlu bapak ibu tahu, kita kalau mau memerdekakan 1 budak aja, itu pahalanya surga. Ini memerdekakan 1000 budak. Jadi masih ada kembalian 999. Kira-kira buat apa kembaliannya? Itu 999-nya menjadi derajat pangkat kita di surga. Itu puasa 1 hari. Nah, apalagi puasa 30 hari bulan Rajab tuh, besar sekali pahalanya. Jadi bekal di bulan Rajab, ingat-ingat puasa. Itu amal yang bagus. 1, puasa, pahalanya besar. 2, waman tasodakoh fihi, siapa yang mau bersodakoh dalam bulan Rajab, faka'an nama tasodakoh bi alfi dinarin, panjenengan diganjar seperti panjenengan itu sodakoh 1000 dinar. 1000 dinar, 1 dinarnya itu sekitar 7 gram. 7 gram kali 1000 berapa gram? Hitung-hitung kalau bukan duit agak ini ya, rooming. 1000 kali 7 gram berapa gram? 7000 gram. 7000 gram itu berapa kilo? 7 kilo. Loh, ibu-ibu mau tasodakoh fihi bisodakotin, dengan 1 kali sodakoh aja bapak ibu, semampunya, sepunyanya, itu didapat pahala seperti sodakoh 1000 dinar. 7 kilogram. Coba kalau emas 7 kilo, ibu ada yang punya nggak?
Emas 7 kilo kira-kira kalau dibikin kalung gimana Bu? Sengkleh. Kalau dipakai anting sebelah? Dengan bersedekah 1 kali semampunya di bulan Rajab akan didapatkan pahala seperti sedekah 1000 dinar. Wa kataballahu lahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi. Dan Allah akan menetapkan bagi orang yang bersedekah di bulan Rajab setiap rambut di dalam tubuh kita. Tanya dulu Pak, rambut di tubuh ada berapa? Ada berapa Bu? Banyak. Kepala kita isinya? Alis? Bulu mata? Kumis? Jenggot? Ketek? Mana lagi? Bawah del katanya. Rambut di sekujur tubuh kita banyak sekali, bahkan di tangan, di kaki kita ada rambut kecil. Setiap 1 helai rambut itu menjadi alfa hasanah, menjadi 1000 kebagusan, 1000 kebaikan. Wa rafa'alahu alfa darajah, dan akan meningkatkan derajat kita 1000 derajat. Wa maha anhu alfa sayi'ah, dan memberikan memintakan permohonan maaf 1000 kesalahan kita. Itu 1 rambut. Padahal di tubuh kita itu ada banyak sekali rambut. Nah, jadi ingat-ingat apa bekalnya tadi? Amal yang pertama bulan Rajab apa Bu? Puasa. Yang kedua sedekah. Banyak-banyak berpuasa dan bersedekah di bulan Rajab. Semoga Allah memberikan kita ini jadi manusia yang kaya hati. Kalau kita kaya hati, kita enteng mau melaksanakan ibadah, sehingga kita menjadi ahlul jannah. Sedikit tambahan yang ini udah mau selesai. Tambahan tadi saya ingat banget sama Pak Arifin bilang gini, kita tuh sibuk sekali, kita beri siraman rohani gitu. Ya memang sibuk mencari cari nafkah. Terus kalau dipikir, kita itu sibuk cari duit itu boleh apa enggak sebenarnya? Boleh, karena kita itu wajib ikhtiar. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Al-Qur'an Allah menerangkan bahwa kita itu tidak akan diubah keadaannya, sehingga kita akan merubah keadaan yang ada pada diri kita sendiri, aliasnya ikhtiar. Yang kedua, ada hadis Nabi bunyinya begini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bapak Ibu sekalian, kalau lagi bekerjalah sungguh-sungguh seolah-olah akan hidup selamanya. Tapi kalau udah waktunya ibadah, beribadahlah sungguh-sungguh seakan esok hari kita tiada. Jadi kita bisa bekerja, kita bisa mengumpulkan harta, tapi hartanya jangan lupa digunakan untuk ibadah. Karena harta yang tidak ada habisnya sampai di akhirat adalah harta yang disedekahkan, yang menjadi amal jariah. Amin Allahumma. Terakhir, kita supaya kakinya sehat, boleh berdiri semua Bapak Ibu. Kita namanya serakal, ya, menghormati Nabi Muhammad SAW. Semoga benar-benar dengan kita sholawat bersama, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita semuanya. Bareng-bareng ya sholawatnya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya muliakan, udah tiba waktunya ceramah ini, udah sampai di akhir. Banyak sekali kesalahan yang saya ucap selama bersilaturahim dengan kalian semua, panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga majelis ini barokah, ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kita doa bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma tabil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa zidna ilman nafi'a wa ilal khairi qaribna ani syari baitna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, semoga Engkau berikan jamaah Darun Nisa ini jamaah yang barokah, diberikan lancar rizki yang barokah, panjang umur yang barokah, anak turunan yang sholih sholihah, bahagia dunia dan akhirat, sehat lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.